guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa buat di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman, karena informasi yang bakal aku sampaikan ini sangat-sangat penting dan juga sangat dibutuhkan. So, jangan di skip, jangan di close, jangan di next ya. Perkenalkan, aku Sandra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Aku berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2018. Buat teman-teman semuanya yang masih bingung, masih pusing, aku pengen masuk universitas apa ya? Jurusan apa ya? Universitas di mana ya? Tenang aja, karena aku bakal ngasih tips dan trik buat teman-teman semuanya biar mantep buat masuk universitas dan juga jurusan yang kalian pilih. Untuk mengambil jurusan dan juga universitas yang kalian pilih itu nggak mudah. Itu adalah fondasi paling awal yang harus banget kalian kokohkan. Kok gitu? Kenapa harus kokoh? Ya dong, karena kamu akan menjalankan masa studi yang cukup lama. Mungkin ada ya yang tahun 2 tahun, tapi kalau misalkan kalian S1 4 tahun dong. Selama 4 tahun itu bukan hal yang mudah. Kadang banyak banget yang bikin kalian ngedown, akhirnya berhenti untuk kuliah. Pilih universitas yang benar-benar bikin kamu yakin. Makanya kamu harus benar-benar memilih universitas dan juga jurusannya ya. Jangan sampai salah. Tips pertama, pilih universitas yang memang sesuai dengan budget yang kamu punya. Kalau misalkan pakai prestasi lebih bagus, tapi kalau misalkan kamu nggak punya prestasi, jangan khawatir. Pilih universitas yang sesuai dengan budget kamu. Semisal kamu harus milih, kamu bisa keluar negeri atau emang harus di dalam negeri. Selanjutnya, di dalam negeri itu harus di luar pulau atau di dalam pulau, atau mungkin di dalam kota atau harus di luar kota. Kamu harus pilih itu dengan matang. Jangan asal pilih. Aku pengennya masuk universitas A, tapi ada di kota Jakarta, sedangkan aku tinggal di Bandung. Deket sih, tapi aku nggak punya budget. Biaya makan di sana, kosan, belum nanti uang semester, belum nanti uang ini, uang itu. Jangan sampai uang menghambat kamu untuk sekolah, dan kamu harus benar-benar yakin. Kedua, pilih universitas yang benar-benar kamu butuhkan. Maksudnya? Nah, jangan asal sembarangan pilih universitas. Contoh, kamu pengen masuk negeri, tapi yang kamu butuhkan swasta. Kok kamu butuh swasta? Soalnya kamu lagi bekerja. Kalau di negeri, kamu nggak akan bisa sambil kerja, karena di negeri tidak ada fasilitas kuliah karyawan. Tapi kalau misalkan kamu masuk swasta, kamu bisa masuk kelas karyawan. Ya, hitung-hitung kamu memperjuangkan karir dan juga studi kamu. Kalau misalkan kamu emang bisa untuk masuk negeri, kenapa enggak? Mungkin kamu akan lebih fokus untuk belajar, kamu akan lebih fokus untuk mengejar cita-cita kamu, atau mungkin kamu punya bisnis, punya usaha, tapi nggak terlalu berat dan bisa ditinggalkan, nggak apa-apa masuk negeri. Kalau misalkan kamu susah, pilih swasta. Tenang, swasta sama negeri itu nggak ada bedanya kok, cuma namanya doang. Ada negeri, ada swasta. Tapi kalau masalah dosen, pelajaran, pasti yang terbaik kok. Tenang aja, itu balik lagi ke diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamunya percaya diri, kamunya bisa bertekad untuk belajar dengan baik dan benar, pasti kamu bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan. Semua itu tidak terhalang dari negeri atau swasta. Semua sama aja, teman-teman. Selanjutnya, setelah kamu milih universitas, apa yang sesuai dengan budget kamu, terus apa yang sesuai dengan kebutuhan kamu, pilihlah jurusan yang benar-benar sesuai dengan passion kamu. Kok gitu sih? Maksa banget harus sesuai passion. Teman-teman, kamu harus tahu, masuk universitas yang terbaik, yang sesuai dengan budget kamu, yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Tapi kamu jurusannya salah, tetap akan menghambat kamu. Jadi harus benar-benar matang. Pastikan passion apa yang kamu punya dan akhirnya bisa dikembangkan di bangku studi kamu. Contoh, kamu bisa masak, kamu hobi masak, terus kamu suka nih ngeliatin video-video tentang masak. Mungkin kamu ada passion di situ. Emang sih kalau passion itu nggak selamanya bisa kelihatan, tapi kalau udah kelihatan itu lebih memudahkan kamu untuk memilih jurusan apa yang akan kamu ambil. Mungkin kamu akan lebih cepat mempelajarinya, kamu mungkin akan lebih terbiasa. Orang lain baru megang pisau, kamu udah bisa motong. Untuk apa sih? Sebenarnya, apa yang kamu punya, passion apa yang kamu punya, itu bisa mempermudah kamu di bangku kuliah kamu. Percaya nggak percaya, kamu akan lebih unggul, lebih cepat dibandingkan mereka yang baru belajar. Apalagi kalau misalkan itu hobi kamu. Kebayangkan kalau kamu ada tugas buat jadi penyiar radio, tapi kamu nggak suka untuk jadi penyiar radio. Nanti malah menghambat nilai kamu. Bener nggak sih? Kalau misalkan kamu udah suka, ya enjoy aja buat jalaninnya. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan kamu mencoba yang baru, itu nggak apa-apa, hal yang wajar, asal kamu bisa yakin dan bertekad sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti kamu nyesel dan akhirnya berhenti di tengah jalan, atau malah memperlama kamu untuk bisa lulus. Nah, buat kalian jangan lupa gali informasi atau latar belakang universitas yang akan kalian ambil juga. Kalau kamu udah mantap tentang universitasnya, jurusannya juga,
berdoa, dan juga berusaha. Pasti akan kecapai. Nah, berhubung aku dari Universitas Pasundan, aku pengen ngasih tahu nih apa aja sih yang ada di Universitas Pasundan. Aku bukan mau promosi guys, tapi kalau misalkan kalian tertarik, bisa dong jadi teman aku. Kalau misalkan ada yang bilang, kok Universitas Pasundan sih milihnya? Emang universitas yang lain? Kenapa? Teman-teman, sesuai dengan apa yang udah aku kasih tahu sama teman-teman semua, bahwa memilih universitas dan juga jurusan gak boleh sembarangan. Di sini aku belajar sangat asik dan juga menyenangkan. Kenapa? Karena tadi aku tidak salah memilih universitas dan juga tidak salah memilih jurusan. Sesuai dengan passion. Aku suka banget kok ngomong, dan akhirnya aku masuk ke ilmu komunikasi. Dan aku melihat dari budget aku juga. Aku tinggal di Bandung, tapi pengen universitas yang baik. Ya udah, pilih aja Universitas Pasundan. Bagus SBMPTN kali. No, aku dulu pernah bekerja sehingga aku memilih untuk masuk ke Universitas Pasundan. Tapi memang aku bener-bener gak bisa buat ngelanjutin kerja aku, dan akhirnya aku kuliah. Jadi bukan karena aku gak lulus SBMPTN, ikut SBMPTN aja enggak, SNM juga enggak. Jadi ini bener-bener dari hati. Universitas Pasundan berdiri di Kota Bandung dari tahun 1960. Kebayang gak sih udah berapa lama? Udah berdiri sejak 60 tahun yang lalu. Universitas Pasundan ini didirikan oleh Paguyuban Pasundan, yaitu sebuah organisasi induk yang berdiri tahun 1913. Sesuai dengan cita-cita dan esensinya, Paguyuban Pasundan akhirnya mendirikan Universitas Pasundan karena visi misinya untuk mencerdaskan dan juga mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Universitas Pasundan memiliki mahasiswa dengan jumlah terbesar di lingkungan properti wilayah 4 Jabar dan Banten. Universitas Pasundan juga memiliki 5 kampus yang terletak di Jalan Lengkong Besar nomor 68 Bandung, Jalan Taman Sari nomor 6-8, Jalan Wartawan 4 nomor 22, Jalan Dr. Setiabudi nomor 193, dan Jalan Sumatera nomor 41. Unpas tidak hanya memiliki mahasiswa dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, tapi banyak juga loh teman-teman asing kita yang berasal dari negara sahabat. Ada dari Thailand, Turki, Malaysia, Singapura, Republik Somalia, Korea Selatan, Timor Leste, Polandia, Hongaria, dan juga Afrika Selatan. Banyak banget kan teman-teman kita. Pantesan Universitas Pasundan ini menjadi universitas pilihan pasti setiap generasi. Dari kelima kampus Unpas memiliki 7 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Hukum. Fakultas Hukum memiliki prodi-prodi kekhususan kepentingan individu dan masyarakat, penegakan hukum pidana, kebijakan hukum dan politik, hukum ekonomi internasional. Next, ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di dalamnya ada prodi Administrasi Negara, Kesejahteraan Sosial, Ilmu Hubungan Internasional, Administrasi Negara, dan Ilmu Komunikasi. Next, ada Fakultas Teknik. Prodinya ada Teknik Industri, Teknik Pangan, Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Teknik Planologi. Keren gak tuh? Siapa tahu salah satu dari kalian ada yang mau masuk teknik. Jangan dulu di skip, masih ada loh. Next, Fakultas Ekonomi. Di sini ada program studi prodi manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi. Buat kalian yang pintar ngitung-ngitung, masuk sini aja. Next, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terdiri atas prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Next, selanjutnya ada Fakultas Seni dan Sastra. Terdiri atas prodi Sastra Inggris, Desain Komunikasi Visual, Fotografi dan Film, dan juga ada Seni Musik. Nah, dan gak lupa, Unpas juga memiliki program Magister dan juga Doktor, atau program S2 dan juga S3. Terdiri atas program Magister Teknik dan Manajemen Industri, Magister Teknologi Industri Pangan, Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Ilmu Hukum, Magister Manajemen, dan Magister Pendidikan Matematika. Serta program dokternya ada Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, dan Ilmu Hukum. Tunggu dulu, ternyata ada fakultas muda loh, yaitu Fakultas Kedokteran. Nah, ini fakultas yang paling muda yang ada di Universitas Pasundan. Dan dengar-dengar fasilitasnya keren banget. Jadi, gak kalah kerennya dengan fakultas kedokteran yang lainnya. Dan dilansir dari Unirank, ternyata Unpas memiliki peringkat ke-7 terbaik di Indonesia. Keren gak sih? Dari sekian banyak universitas swasta yang ada di Indonesia, Unpas
termasuk ke dalam 10 universitas terbaik di Indonesia. Nah, buat teman-teman, ingat sekali lagi, jangan sampai salah milih universitas dan juga jurusan yang kalian ambil. Jangan sampai di tengah jalan nanti kalian tersendat dan akhirnya berhenti buat kuliah. Atau kalian lanjut kuliah, tapi lulusnya nggak sesuai dengan seharusnya. Misalnya 4 tahun, kalian malah jadi mahasiswa abadi. So, jangan salah pilih. Jangan asal deket, asal murah, asal bisa kejangkau, asalan. Pokoknya semuanya harus matang. Ingat, fondasi paling awal adalah universitas dan jurusan yang kalian pilih. Selanjutnya adalah kalian sendiri yang menentukan kapan lulus, mau jadi apa, atau dapat IPK berapa. Sekian informasi yang aku sampaikan. Semoga teman-teman jadi suka. Dan jangan lupa, ingat sekali lagi, di like dan di share buat teman-teman yang ada di luar sana. Jangan sampai ngasal buat ngambil universitas dan juga jurusannya ya. So, bye-bye. Thank you for watching.